Apa? Russo Brothers berikan sebuah petunjuk besar untuk Project Avengers Doomsday? Seperti apakah clue-nya? Yuk kita bahas. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Tiba-tiba aja Trivia Russo Brothers akhirnya memberikan ucapan selamat kepada para penontonnya bahwa ternyata keempat cuplikan untuk Project Avengers Doomsday ini ternyata sudah tembus 1 billion views, oke? Di semua platform sosial media. YouTube tembus, TikTok tembus, Instagram tembus, bahkan Twitter juga tembus, Pak. Artinya apa? Artinya hype mengenai filmnya Avengers Doomsday makin hari makin naik, cuy. Oke, bayangin cuy, selama 5 tahun ini kita nggak pernah sekalipun mendapatkan sebuah cuplikan ataupun sebuah project yang melibatkan para anggota Avengers era lama ataupun dengan para Avengers era baru. Nggak ada, Pak. Kosong. Yang Avengers nggak ada. Bahkan ada banyak banget, Pak, tema-tema kelompok superhero yang dimana itu ada building up-nya. Tapi ketika di pertengahan jalan itu tiba-tiba udah kosong aja, Pak. Jadi sayang banget sih. Makanya di tahun ini adalah sebuah tahun yang pas untuk memunculkan sebuah project bertemakan Avengers ke dalam sebuah bentuk skala multiverse yang sangat gokil dan bahkan brutal. Dan Russo Brothers akhirnya udah angkat suara di cuplikan di Instagramnya bahwa dia mengatakan kalau keempat cuplikan yang pernah kita lihat untuk promosinya film Avengers Doomsday ini semuanya itu bukan sebuah teaser dan juga bukan sebuah trailer, melainkan adalah sebuah cuplikan yang berisi sebuah bentuk petunjuk yang siap kita breakdown semuanya pada video kali ini. Jadi intinya apa? Intinya Russo Brothers udah mengatakan kepada kita semua bahwa semua keempat cuplikan itu memiliki sebuah bentuk petunjuk baru yang dimana hal ini akan merajuk kepada filmnya Avengers Endgame sebagai bentuk prequel langsung ke filmnya Avengers Doomsday. Makanya dari pihak Marvel Studios akhirnya meresmikan bahwa Avengers Doomsday akan siap tayang ulang pada bulan September tahun 2026 mendatang. Sebelum pada akhirnya kita siap untuk menonton sebuah filmnya Avengers Doomsday. Artinya apa? Artinya kisah Avengers Endgame ini akan langsung masuk kepada plot ceritanya di Avengers Doomsday. Seperti itu ya. Maka dari itu pada video kali ini aku akan membreakdown sekaligus memberikan sebuah bentuk analisa dan juga teori apa aja yang gue dapatkan mengenai semua keempat cuplikan untuk Avengers Doomsday. Karena kalau kalian sadar ya, di ending cuplikan itu selalu ada sebuah bentuk glitch durasi yang dimana itu menyimpan sebuah bentuk informasi yang siap kita breakdown semuanya pada video kali ini. So, tonton video ini sampai habis, oke? Sikat cuy! Oke, cuplikan yang pertama itu adalah adegannya si Steve Rogers yang dimana di bagian endingnya ada sebuah cuplikan durasi di glitchnya yang bertuliskan 1E 24BR dan R2020 yang dimana ini memberikan sebuah petunjuk kepada Avengers Endgame di durasi 1 jam 24 menit dan juga 20 detik. Dan adegan ini menunjukkan dialog antara Ancient One dan juga Bruce Wayne ketika para anggota Avengers melakukan time travel ke tahun 2012 untuk mengambil Space Stone pasca kejadian penyerangan Loki di kota New York saat itu ya. Nah, di situ Ancient One juga menjelaskan kepada Bruce Banner bahwa ketika semua Infinity Stones gak dikembalikan kepada sebuah bentuk kejadian awalnya, maka yang terjadi adalah garis waktu akan bercabang yang menciptakan sebuah Dark Branch Timeline yang dimana awalnya memang akan memberikan sebuah keuntungan kepada para anggota Avengers. Tetapi semakin hari akan semakin membusuk karena konsekuensinya akan jauh lebih berbahaya dikarenakan jutaan orang akan tewas di beberapa tahun ke depan. The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Now this may benefit your reality. In this new branch reality, our world would be overrun.
Yang dimana hal ini juga akan nyambung kepada filmnya Avengers Doomsday, bahwa memang konsep ceritanya adalah tabrakan antara multiverse alias kejadian incursion yang sengaja dibuatkan oleh si Peter Von Doom ini untuk menciptakan sebuah kepanikan massal, dan dia akan menjadi dewa di antara para manusia dengan cara menciptakan sebuah bentuk dunia tambal sulam yang bernama Battle World. All my life, I have answered every call. A child. A life untouched by the storm, so that I may fight once more, defeat one more enemy. Please, Father, heed my words. Lalu berikutnya adalah adegan Thor, yang dimana di endingnya kita menemukan sebuah bentuk timestampnya Thor yang memiliki sebuah durasi 1E17B02020, yang dimana ini memberikan petunjuk kepada Avengers Endgame dengan durasi 1 jam 17 menit 20 detik. Yang dimana ini sebuah bentuk adegan ketika Loki berhasil dikalahkan oleh anggota Avengers pasca perang di kota New York. Dan si Loki akhirnya mengejek para anggota Avengers dengan kemampuan perubahan wujudnya. Jelas ini merupakan sebuah bentuk adegan yang fokus kepada Loki sebagai tanda bahwa memang Loki adalah adik dari Thor di MCU, dan juga dia sekarang udah berubah total menjadi God of Stories setelah dia menciptakan sebuah fans sendiri ketika Loki berhasil mencuri Tesseract dan akhirnya dia ditangkap oleh para anggota TVA, serta akhirnya dia belajar banyak soal menjadi pahlawan yang sebenarnya. Yang dimana hal ini sekaligus memberikan tanda kepada para penonton dan juga para fans bahwa akan ada reuni antara Thor dan juga Loki varian di filmnya Avengers Doomsday. Karena perlu kita ketahui ya, bahwa Thor udah mengampuni Loki utama ketika pada akhirnya Loki melindungi kakaknya sendiri saat kejadian Thanos dan juga anak buahnya menghancurkan kapal pengungsi Asgardian di filmnya Avengers Infinity War dulu ya. Bahkan Thor akhirnya memasang wajah tato Loki di bagian punggungnya ketika pada akhirnya Thor ini ditangkap oleh Dewa Zeus di filmnya Thor Love and Thunder kemarin. The question isn't, are you prepared to die? Lalu lanjut kepada adegan untuk X-Men, yang dimana di bagian ending teasernya kita menemukan sebuah bentuk timestamp yang bertuliskan 1E11B02020, yang dimana ini akan mengambil sebuah bentuk durasi dari film Avengers Endgame pada 1 jam 11 menit 20 detik, yang diambil dari sebuah adegan ketika Thor dan juga Rocket Raccoon melakukan sebuah bentuk time travel ke tahun 2013 untuk mengambil senjata Thor yang utama, yaitu adalah Mjolnir, pasti kejadian di filmnya Thor The Dark World kemarin ya. Nah, kalau kalian perhatikan di adegan ini, di situ Rocket Raccoon berusaha untuk mencuri darah Jane Foster yang mengandung Infinity Stones, yaitu Reality Stones. Nah, pertanyaannya, kan kita tahu ya bahwa di endingnya Avengers Endgame, Steve Rogers akhirnya mengembalikan sebuah bentuk Infinity Stones ini kepada sebuah timeline mereka masing-masing. Oke? Nah, pertanyaannya, bagaimanakah caranya Steve Rogers akan mengembalikan Reality Stones ke dalam tubuh Jane seperti apa? Apakah akan suntik atau bagaimana nih? Karena kan lagi-lagi cuy, mengenai semua kejadian Steve ini ketika dia akan mengembalikan semua bentuk Infinity Stones ke sebuah timeline masing-masing, itu sampai sekarang tidak pernah dijelaskan. Nah, asumsi gua sepertinya Steve Rogers telah gagal untuk mengembalikan semua Infinity Stones ke tempat asalnya kembali, lalu dengan sengaja menciptakan sebuah bentuk branch timeline dengan hidup bersama dengan Peggy Carter, dan akhirnya mereka berdua udah punya anak, yang dimana hal ini tampil kepada adegan pertamanya untuk promosi film Avengers Doomsday ini. Dan hal ini makin memperjelas untuk menciptakan sebuah bentuk incursion yang akan menabrak Earth 616 kepada semesta yang lain ketika saatnya sudah mulai tiba, yang akan tampil kepada filmnya Avengers Doomsday ini ya. Prepare our people for the afterlife. Of Wakanda. Then, Yancey Street between Broom and Grand. Lanjut ke adegan Fantastic Four dan juga Wakanda,
yang dimana kita mendapatkan sebuah bentuk timestamp terakhir di bagian endingnya, yang dimana tulisannya adalah 1E04-02020, yang dimana hal ini akan terjun kepada filmnya Avengers Endgame dengan durasi 1 jam 4 menit 20 detik, yang dimana ini sebuah bentuk adegan ketika para anggota Avengers sedang makan bersama dan fokus kepada Rocket Raccoon yang bercanda kepada Scott Lang alias Ant-Man di markas Avengers tersebut ya, yang dimana Rocket itu udah mengatakan dengan jelas kepada Scott Lang, I will take you on a space. Do you want to go to space? I'll take you to space. Yang dimana bisa saja ini mengarah kepada adegan Fantastic Four yang landing ke tanah Wakanda di Earth 616 yang pertama kali dilacak oleh para anggota The New Avengers di sebuah atmosfer luar angkasa di Earth 616 ini. It's a cool ship. Dan akhirnya Trippier Russo Brothers resmi memberikan sebuah bentuk ucapan terima kasih kepada para fansnya, karena dari semua keempat cuplikan ini udah berhasil tembus 1 billion views ke semua berbagai macam sosial media ya. Dan akhirnya kita mendapatkan sebuah bentuk timestamp terakhir di bagian ending cuplikan itu, yang dimana hal itu akan menampilkan sebuah bentuk timestamp terakhir untuk project film Avengers Endgame dengan durasi 1 jam 1 menit 20 detik, yang dimana ini sebuah bentuk adegan ketika Hawkeye akan balik ke masa lalu tepat sebelum kejadian jadikan Thanos itu terjadi, dan dia akhirnya berlari ke dalam sebuah rumahnya untuk bertemu dengan para keluarganya, tapi tiba-tiba dia menghilang karena waktu time travel sudah habis. Nah, di adegan ini coba kita fokus kepada putrinya Hawkeye yang tiba-tiba dia turun ke tangga dan mencari sosok ayahnya Clint Barton ini ya, yang dimana dia diperankan oleh putri dari Joe Russo itu sendiri yang bernama Sofia Russo di kehidupan nyata ya, yang dimana hal ini memberikan sebuah trofi kepada semua para anggota keluarga Russo Brothers ketika mereka terlibat kepada proyek MCU sejak awal, dimana di filmnya Captain America The Winter Soldier, Captain America Civil War, Avengers Infinity War, dan juga Avengers Endgame. Dan harus kuakui ya, keempat film ini itu sebuah bentuk film Marvel paling gokil banget. Plotnya solid, CGI-nya, animasinya, penokohannya, semuanya gokil banget. Dan makanya gue agak juga cukup ingat ya kepada semua zaman-zamannya MCU awal-awal. Itu merupakan sebuah bentuk project Marvel paling gokil banget sih. Nostalgia banget gua. Dan mungkin buat kamu-kamu yang punya teori yang jauh lebih gila ketimbang ini, tuliskan opini dan juga teori kamu di kolom komentar di bawah. Karena ya gue juga pengen tahu bagaimana opini kalian, pendapat kalian, dan juga bagaimana bentuk breakdown dari kalian seperti apa nih. Karena emang mengenai semua project Avengers Doomsday, ini sebuah bentuk project Marvel yang sangat gue tunggu banget untuk di akhir tahun 2026 coy. Emang gak sabar gue. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.